Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Aradira dengan STB 096. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum Packet Tracer modul 14.8.1 yang berjudul TCP and UDP Communication. Kita lihat dulu objektif yang akan dicapai. Yang pertama itu membuat trafik jaringan pada simulasi mode, dan yang kedua itu mengamati fungsionalitas dari protokol TCP dan UDP. Langsung saja untuk yang pertama kita membuat traffic network. Untuk step pertama kita membuat traffic untuk pada ARP tables. Caranya kita klik multi server dan kita klik command prompt. Di sini kita melihat pingnya dengan cara kita ketik ping -n 192.168.1.255, lalu kita enter. Nah, telah diterima. Pingnya telah diterima oleh 4 klien, yaitu di sini terdapat 4 klien, jadi diterima oleh 4 klien. Lalu kita close. Ya, step kedua itu ya membuat HTTP traffic. Caranya kita sebelum itu kita masuk ke mode simulasi dulu. Kita klik ini, lalu kita klik HTTP client dan kita masuk ke web browser. Nah, di sini di URL ini kita ketik 192.168.1.254. Lalu kita go. Nah, kita minimize saja. Nah, telah muncul video atau envelope dari pada HTTP client ini. Selanjutnya kita juga membuat FTP, traffic di FTP client. Kita klik command prompt, lalu kita ketik FTP 192.168.1.254. Kita enter juga. Trying to connect, kita jadi telah berhasil. Kita minimize juga. Nah, telah muncul juga PDU pada FTP client. Nah, lanjut ke step keempat, itu membuat DNS traffic. Caranya kita klik DNS client, lalu kita klik command prompt juga. Nah, kita ketik command ini, kita copy saja, enter. Nah, ini telah berhasil. Kita minimize juga. Nah, step kelima itu membuat email traffic. Kita klik ini, email client, dan kita klik juga tool email. Kita pencet compose, dan di sini kita masukkan tujuan dan subjek serta body emailnya. Kita copy saja tujuannya ini. Subjeknya ini. Dan untuk bodinya yang ini. Kita send. Kita minimize juga. Nah, telah muncul juga video pada email client. Nah, sudah muncullah 4 video di masing-masing klien. Setelah itu kita buktikan bahwa ini telah siap. Nah, setelah itu kita examine, mengamati multiplexing traffic yang berjalan pada jaringan ini. Caranya itu kita klik forward ini, tombol forward satu kali. Nah, semua PDU dari masing-masing klien menuju ke switch. Setelah itu kita klik lagi forward sebanyak 6 kali untuk melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah hasil akhir ketika kita klik forward ini sebanyak 6 kali.
What is this called? Inilah yang dinamakan multiplexing. Dan a variety of PDU, warna-warna yang berbeda itu menandakan perbedaan tipenya, yaitu hijau untuk TCP, ungu untuk HTTP, dan coklat untuk DNS. Nah, setelah selesai part pertama, lanjut ke part kedua, yaitu mengamati fungsionalitas dari protokol TCP dan UDP. Untuk step pertama kita amati dulu untuk HTTP client-nya. Sebelum itu kita reset simulation-nya, kita ke real time saya dulu. Nah, di sini kita ubah filter, edit filter, dan mencentang. Selain HTTP dan TCP kita hapus centangnya. Nah ini, selain HTTP dan TCP. Nah, di sini telah tercentang HTTP dan TCP. Lalu kita exit dan telah terbaca. Setelah itu kita masuk ke HTTP client dan masuk ke browser untuk memasukkan IP ini. Tetapi di sini tadi kita ketik IP-nya dengan IP yang sama. Kita pencet go saja. Nah, kita minimize. Muncullah PDU. Setelah itu kita tekan forward ini sampai muncul PDU yang berwarna ungu, yaitu PDU untuk HTTP. Nah, telah muncul. Kenapa membutuhkan waktu yang lama untuk HTTP PDU muncul? Karena kita membutuhkan koneksi dari switch ke server dan multi-server ke HTTP client sebelum PDU HTTP ini muncul. Selanjutnya kita lihat details pada video ini. Klik dan baru klik outbound dan kita lihat section label itu TCP. Di sini kita lihat source portnya itu 126, destination portnya 80, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya itu 1. Dan di sini kita lihat terdapat flags. Ini menandakan TCP flags yang ada pada HTTP client. Di sini kita lihat which TCP flags are set in this video. Untuk yang set itu menandakan angka 1 pada flags ini. Di sini biner 1, bit 1 itu 0, bit 2 0, bit 3 0, bit 4 dan 5 itu 1, dan bit 6 0. Maka flag place 4 dan 5 itu set, yaitu ACK dan PSH. Nah, kita exit saja, lalu kita forward lagi sampai video ungu ini menjadi checklist. Nah, sudah checklist. Lalu kita klik videonya lagi dan kita inbound video details. Kita lihat how are the port and sequence number different. Ya, berbeda. Angkanya telah berubah. Untuk source portnya jadi 80, destination portnya 126, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya itu 103. Coba kita lihat kembali HTTP PDU-nya pada HTTP client saat bersiap-siap ke multi server. Mungkin yang ini ya. Kita lihat. Nah, untuk outbound. Ya, untuk ini source portnya 126, destination portnya 80, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya 1. Nah, itu berbeda dengan yang tadi setelah melewati multi server dan menuju ke HTTP client-nya. Nah, itu saja untuk step pertama. Kita reset simulation-nya lagi. Nah, kita menuju ke step kedua, yaitu untuk FTP traffic-nya. Pertama-tama kita buka ini dan
Nah, mungkin kita exit saja dulu. Kita ulang, kita connect dulu ke FTP 192.168.1.254. Nah, trying to connect. Nah, kita minimize. Nah, kita masuk ke simulation panel untuk edit filters dan kita ubah centang selain kita centang FTP dan TCP saja. Jadi kita uncentang ini dan ini saja. Nah, kita exit. Nah, telah terbaca di sini. Untuk selanjutnya kita forward 1 kali. Nah, dan ini telah ke switch. Video pertama itu ke switch. Kita lihat video keduanya. Dan kita buka outbound video detailsnya. Apakah communication considered to be reliable? Pasti reliable karena kita menggunakan TCP. Kita lihat isi-isinya, source portnya 126, destination portnya 21, sequence numbernya 0 dan ACK-nya itu 0. Nah, untuk value in the flag field yaitu cuma field kedua yang set, yaitu field scene, karena hanya flag 2 yang bernilai 1. Kita close, lalu kita forward sampai PDU-nya itu berubah menuju kembali ke FTP client menjadi centang. Nah, kita klik, lalu inbound PDU. How are the port and sequence number different than before? Ya, untuk source port dan semuanya berubah. Untuk source portnya jadi 21, destination portnya 126, sequence numbernya 0, dan ACK numbernya itu menjadi 1. Dan untuk flagnya juga berubah. Flag yang set bertambah 1, yaitu di flag ke-5, yaitu ACK. Kita close lagi, lalu kita dan kita buka juga untuk outbound video detailsnya yang berbeda 1026. Sequence numbernya menjadi 1 dan ACK-nya menjadi 1 juga. Untuk source portnya 126 dan destination portnya 21. Dan untuk flags-nya juga berubah, yang awalnya dari flags 2 menjadi flags 5. Dan kita close lagi. Kita next lagi, forward lagi. Nah, menjadi warna yang berbeda sampai ke FTP client. Nah, kita klik inbound,
message dari servernya itu welcome to PT FTP server. Nah, untuk eksamen FTP trafficnya telah selesai. Kita reset lagi. Dan lalu kita masuk ke step ketiga, yaitu DNS trafficnya. Kita repeat step pada part pertama. Oke, DNS. Nah, ini telah muncul. Kita copy ini saja. Enter. Nah, kita minimize. Lalu kita edit filters juga. Kita centang DNS dan UDP saja. DNS, UDP dan DNS. Oh, DNS di sini. Oh, ini. Oke, nah ini telah terbaca DNS dan UDP. Kita buka envelope-nya. Look, kita lihat OSI modelnya. What is the layer for? 1, 2. Itu DNS header. Oh, ini OSI modelnya itu UDP source port yaitu 126 dan DST port destination portnya itu 53. Are this commission considered? Yang selanjutnya kita open outbound, lalu find UDP section ini. Kita lihat source portnya itu 1026 dan destination portnya itu 53. Selanjutnya kita close, lalu kita forward lagi sampai ini jadi checklist dan kembali ke DNS client. 1, 2, 3. Nah, sudah checklist, kita klik lagi dan kita klik inbound video. Lihat UDP. Nah, ini source portnya menjadi 53 dan destination portnya 1006. Hal itu berubah tempat. Yang awalnya source portnya itu 1006 dan destination portnya itu 53. What is the last section? Last section video call. Last section video call itu multi server PTU. Untuk IP-nya itu 192.168.1.254. Mungkin itu saja untuk step ketiga. Kita reset lagi simulationnya. Kita menuju ke step terakhir, yaitu step keempat untuk examine email client. Sama saja, kita send email lagi dari sini. Nah, kita send saja langsung. Oke, kita minimize. Lalu kita edit filters. Kita centang POP3, SMTP dan TCP. SMTP mungkin di sini. Di sini. SMTP kita centang, POP3 dan TCP. Oke. Kita silang. Nah, telah muncul. Pertama kita klik video pertama ini. Klik the outbound video dan ke bawah sampai last section itu TCP. What transport layer protocol does email traffic use? Transport layer. Nah, oke. Record the source port. Untuk source portnya 1006, destination portnya 25, sequence numbernya 0 dan acknowledgement numbernya itu 0.
Lalu flag field value-nya itu ini nih, tetap sama di flag kedua itu set atau vanilla 1, jadi scene-nya itu set. Lalu kita close videonya dan kita forward lagi sampai email ini, video ini kembali ke email dan terchecklist. 4. TCP video, ya kita klik ini ya, TCP video dan inbound-nya. Kita lihat different. Oh ini source portnya dan destination portnya bertukar tempat. Yang awalnya source portnya itu 1006 dan destination portnya itu 25. Untuk sequence numbernya 0 dan ACK numbernya itu 1. Dan untuk flagsnya juga bertambah set di flags ke 5, yaitu ACK-nya. Oke, kita exit lagi. Kita ke outbound video detailsnya. Nah ini source portnya 1006, destination portnya 25. Ini mungkin sama dengan sebelumnya ya, sebelum di ini sama. Tetapi untuk sequence numbernya numbernya itu berubah menjadi 1 dan ACK-nya juga berubah jadi 1. Dan untuk flagsnya dari flags kedua menjadi flags kelima yang aktif. There's a second video of different color. Oke, kita lihat di sini second envelope-nya. Lalu kita outbound video details. Nah untuk yang berbeda, mungkin ininya flagsnya. Untuk source portnya sama, destination-nya juga sama, 25, sequence number-nya 1, ACK-nya juga 1. Untuk flagsnya yang berbeda. Untuk yang set atau yang aktif ini pada flags ke 4 dan 5, yaitu PESA dan ACK-nya. What email protocol is associated. Oke. Mungkin itu saja pembahasan dari modul 14.81. Saya Farhan Aryadira, sekian dan terima kasih.